Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, ada style dan theme. Jadi untuk style dan theme ini fungsinya itu buat mengubah tampilan berdasarkan kebutuhan user gitu. Nah, ini juga fungsinya itu supaya kita mengurangi duplikasi kode dan aplikasi kita itu menjadi lebih ringan dan responsif. Untuk secara umum, style itu ada beberapa, yaitu fonts. Ada yang bisa disetting, ada font, color, ada font style, ada padding, ada margin, ada height, weight, dan background color. Nah, dengan adanya style ini, kita sebagai developer itu bakal gampang buat menuliskan kode gitu, karena kita nggak usah menuliskan kode yang sama berulang-ulang. Contohnya di sini kita ada tag view. Ini kan kita menuliskan nih, ada margin start, bottom, background, ada paddingnya juga, kan kita menuliskan. Kalau misalnya kita pengen memakai tag view ini lagi, otomatis kan kita menuliskan semuanya lagi, semua ini untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya atau keempat kalinya atau kesekian kalinya, dan itu bakal menyebabkan banyak kode yang terduplikasi dan aplikasinya itu bakal jadi lebih berat dan tidak efektif. Nah, kita bisa menggunakan style. Contohnya di sini kita menggunakan style tag content body medium dot white dot margin all. Nah, ini bisa kita setting di stylenya nanti. Jadi contohnya kita menggunakan add style slash nama style yang kita buat. Nah, setelah itu ada beberapa aturan dalam penggunaan style. Yang pertama, semua style itu harus berada dalam tag resource. Lalu yang kedua itu semua style yang ingin didefinisikan harus berada dalam tag style. Nah, untuk nama dari style ini adalah nama dari style yang kalian buat. Lalu dapat diwarisi dan dapat diubah dan dapat ditambahkan atributnya dalam style yang baru dibuat. Nah, lalu yang ketiga, semua atribut yang didefinisikan dalam sebuah style harus berada dalam tag item. Jadi nanti ada style, lalu di dalam style itu ada beberapa item. Contohnya di sini ada layout width-nya atau untuk lebarnya akan berada di dalam style ini. Lalu ada theme. Nah, theme ini komponen atribut yang diterapkan ke seluruh aplikasi. Jadi itu sebenarnya udah ada theme bawaan yang bisa kalian pakai. Nah, untuk style dan untuk theme ini kita bakal declare di file theme.xml sama android manifest.xml. Nah, theme ini juga bakal menerapkan style pada elemen non-view seperti status bar yang atas ini atau window background. Ini adalah contoh dari dua theme yang diaplikasikan pada aktivitas yang sama. Ini ada dark mode sama light mode-nya. Nah, ini contoh dari pendeklarasian dari file theme. Nah, ini dapat dimanipulasi sesuai kebutuhan. Lalu ini contoh dari penggunaan theme-nya. Jadi yang kiri kan ada action, yang kiri itu nggak ada action bar-nya, yang kanan ada action bar-nya. Nah, biasanya untuk nama dari action bar ini menyesuaikan dari nama aplikasinya. Kalau misalnya kita nggak pengen pakai action bar, kita bisa pada theme-nya itu kita bisa menuliskan no action bar. Contohnya di atas ini kita bisa menuliskan theme.material3.daynight.no action bar. Jadi dia bakal menghasilkan tampilan yang tidak menggunakan action bar seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen ada action bar-nya, kalian bisa cuma base.theme.myapplication gitu. Itu udah cukup. Terus itu sekedar untuk theme-nya. Kita bisa lanjut ke terkait dengan color yang ada di theme-nya. Nah, untuk color-nya sendiri untuk Android itu sudah menggunakan theme Material 3 yang disupport oleh Google gitu.
Jadi bakal ada on primary, on secondary, lalu ada primary, secondary, tertiary, dan sebagainya. Ini ada penjelasannya. Untuk primary itu dia bakal warna utama yang menunjukkan brand dari suatu aplikasi. Biasa digunakan di banyak tempat seperti floating action button atau VAB atau tombol utama, state active, dan sebagainya. Kalau untuk secondary itu untuk komponen yang kurang menonjol seperti chip filter, dan untuk yang tertiary atau tertiary itu untuk memberikan akses warna yang kontras untuk menyimbangkan warna primary dan secondary, atau juga bisa dipakai buat memberikan spotlight yang lebih tinggi pada suatu komponen. Kalau contohnya di sini tadi ini kan tadi ada ini ya, button ya, ada button terus warnanya kan dia ungu. Nah kan warna primarynya kan ungu, terus dia on primary itu putih. Jadi kalau primary itu warna dasarnya, lalu untuk on primary itu berarti untuk warna di atas primarynya gitu. Biasanya itu dalam bentuk teks kalau misalnya on primary. Nah, untuk material design ini kalian bisa lihat sendiri sebenarnya. Ada material 3 design kit, kalian bisa search aja di sini. Material design 3. Nah, ini kalian bisa cek di websitenya Material Design. Sebenarnya untuk Material Design 3 ini banyak dipakai di Jetpack Compose, tapi kalau misalnya di Android yang basic itu hanya dipakai di timnya. Kan bisa lihat sendiri di sini ada macam-macam, ada material komponennya, lalu ada stylenya, ada misalkan ada color system, ada on primary dan sebagainya. Nah mungkin untuk materi terkait dengan style dan theme kalian bisa baca sendiri, bisa ulik-ulik sendiri untuk lebih dalamnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa chat salah satu dari, atau chat semua asisten juga nggak apa-apa. Terima kasih.